Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar Kota Serambi Mekah? Sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam ruang ini, di frekuensi ini. Kalau kita hitung itu udah lebih dari 2 tahun dan ruangan ini terasa sepi. Namun ada pepatah bahwa yang pergi akan kembali dan sesuatu yang vakum akan datang kembali juga dengan membawa sesuatu yang baru. Selamat datang di podcast Kawal Papa Reborn, sebuah wadah diskusi santai namun berisi bagaimana menjaga demokrasi di Kota Padang Panjang. Saya, Sinta Kurnia, akan menemani Anda di beberapa menit ke depan. Nah, mungkin sahabat Bawaslu bertanya-tanya, 2 tahun vakum Bawaslu ngapain aja? Wah, banyak sekali. Kami tidak diam. Kami terus bergerak di lapangan, melakukan pengawasan seperti pemuktahiran data, koordinasi dengan stakeholder, dan tentunya membuat Bawaslu makin bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, episode comeback kali ini kita tidak akan bahas yang berat-berat dulu. Kita mau reconnect, mau menyapa kembali, sekaligus memberikan bocoran gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang di pemilu 2029 nanti. Dan untuk menjawab itu semua, di studio mini kita ini telah hadir narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah sosok yang memimpin gerbong pengawasan di kota kita. Langsung saja kita sapa Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang, Bapak, atau saya sapa apa nih? Abang aja. Abang, iya. Langsung aja kita sapa Abang Hidayatul Fajri. Assalamualaikum, Bang Fajri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Panggil ibu, panggil kakak atau panggil? Panggil nama saja, Bang. Panggil namanya Sinta. Iya, baiklah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bang. Kita mengetahui bahwa podcast Kawal Papa ini vakum selama 2 tahun. Mumpung Sinta juga baru bergabung nih, Bang, di Bawaslu Kota Padang Panjang. Jadi belum tahu betul. Sekalian kita mau mendapatkan informasi kenapa podcast ini vakum dan hadir kembali hari ini. Oke. Ini langsung dijawab. Langsung dijawab. Baik. Terima kasih Sita. Tadi pertanyaannya Kawal Papa itu vakum. Ya, vakum. Kemudian lanjutannya itu adalah kenapa Kawal Papa ini hadir kembali? Iya, kenapa hadir kembali? Yang pertama, kenapa Kawal Papa vakum itu mungkin yang sama-sama kita ketahui ya, selama dan yang kita ketahui dan yang telah kita jalani bersama selama 2 tahun belakangan itu mungkin adalah masa-masa yang berat bagi kita sebagai penyelenggara hukum. Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus kepada kegiatan-kegiatan substantif dalam melakukan tahapan pemilu. Melalui pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran, dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artian memberikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan dan kemudian pemilu berjalan dengan aman, adil sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Jadi vakum bukan bisa dikatakan kalau bahasa ini itu kan salah satu jalan ninjanya. Jalan ninja. Ya, alter ninja bagaimana kita lebih fokus. Dan kemudian kenapa sih Kawal Papa pada hari ini hadir kembali? Ya, sebenarnya, atau mungkin karena ini, Bang. Karena Hari Kebangkitan Nasional, waktunya Kawal Papa bangkit juga. Spirit awalnya seperti itu. Spiritnya awalnya karena baru itu. Kemarin ya Bang, Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei. Karena kemudian dari 2 tahun belakangan itu menurut kami ada satu hal juga yang sangat penting yang kami dapat. Ternyata dalam melakukan pengawasan itu tidak hanya serta-merta dilakukan di lapangan saja. Karena kan Sinta juga mengalami kan bagaimana itu kerja pengawasan di lapangan, pencegahannya seperti apa, mulai dari kemudian ada penanganan pelanggarannya, kita harus verifikasi sudah. Nah ternyata satu hal yang penting itu kita butuh dialog dengan publik, butuh komunikasi terhadap publik
dan juga butuh informasi kepada publik. Apalagi ini kan Memberitahu gitu. iya, memberitahu Publik. setelah pasca pemilu ini gitu, seperti itu. Mungkin jadinya podcast ini mungkin salah satu jawaban dalam rangka membangun informasi dan juga membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Palembang. Tapi Itu luar biasa sekali ya Bang ya. Ternyata podcast ini vakum bukan berarti karena ada kendala, tetapi karena lagi difokuskan kepada kerja-kerja substansi kita pada waktu itu. Nah, selama 2 tahun ini nih Bang, apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parangpanjang terutama di masa sudah memasuki masa non tahapan? Oke. Ya, tadi vakum ini bukan kita berkabar melalui media, khususnya melalui channel kanal Kawal Papa ini bukan berarti kita tidak peduli dalam informasi media media. Nah, dari spirit itu juga 2 tahun ini Bawaslu ngapain saja gitu kan. Salah satunya memang kita dari pasca pemilu itu Bawaslu Kota Parangpanjang dan juga Bawaslu, khususnya Bawaslu lah, khusus Bawaslu Parangpanjang, itu kita mengevaluasi besar-besaran. Evaluasi besar-besaran itu yang pertama itu ada internal, secara internal, kemudian ada eksternalnya. Kalau internalnya itu kita evaluasi internal kelembagaan, itu mulai dari ketersediaan SDM, kemudian peningkatan kapasitas kita, dan juga bagaimana kita mengevaluasi kerja-kerja pengawasan yang telah kita lakukan pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan. Karena 2 tahun kemarin itu mungkin kerja yang cukup menyita energi, karena kita harus secara beririsan kita pengawasannya diporsir karena setelah pemilu kita lanjut dengan pemilihan. Artinya tahun 2024 itu adalah energi yang besar dalam menghadapi atau menyelesaikan pesta demokrasi yang serentak. Itu yang pertama kan. Dan kemudian yang kedua tentunya dari itu juga kami secara di eksternalnya kita memang memperkuat pengawasan partisipatif itu dengan pihak-pihak ormas komunitas khususnya ataupun yang organisasi kepemudaan lainnya. Karena begini, ini dan juga 2 tahun ini momen dalam evaluasi juga kan. 2 tahun itu kita menyadari bahwasanya terlepas dari ternyata kita SDM Bawaslu itu cukup minim, sangat minim. Artinya dengan 2 tahun ini momentum bagi kita khususnya Bawaslu Parangpanjang dalam membangun partisipasi masyarakat untuk menghadapi pemilu 2029 ke depan. Nah, artinya dengan adanya partisipasi itu kerja-kerja Bawaslu sejauh sangat terbantu menurut kami. Jika masyarakat ikut berpartisipasi. Dan kemudian bagaimana cara kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan? Kita lakukan semacam upaya pendidikan demokrasi. Dan kemudian sebagaimana itu juga dituangkan atau diturunkan ke kita instruksi Bawaslu RI nomor 2 tahun 2026, itu kita Bawaslu Kabupaten Kota itu diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi demokrasi dalam persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Artinya upaya-upaya demokrasi itu melalui pendidikan demokrasi, literasi demokrasi, dan salah satunya mungkin podcast ini menjadi salah satu alat sarana atau alat dalam konsolidasi demokrasi tadi. Dalam bentuk digital. Pemanfaatan arus teknologi dan informasi. Nah, kita manfaatkan itu dalam membangun kelembagaan dan juga membangun partisipasi masyarakat ke depan. Dan juga yang terpenting itu adalah bagaimana 2 tahun ini kita membangun kembali kepercayaan publik dan juga menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu Kota Parangpanjang. Dan yang terakhir itu memang salah satunya adalah kolaborasi itu dengan pemerintah itu tetap harus kita jaga. Walaupun pemilu telah selesai, kalau kita di Kota Parangpanjang itu wali kotanya sudah selesai, tetapi sinergi dan kolaborasi kita dengan stakeholder terkait harus tetap kita bangun ke depannya. Karena tanpa mereka, tanpa adanya
peran dari pemerintah sedepan, mungkin Kerja pengawasan kita juga menjadi masalah. Tadi lembaga kita ini nggak bisa juga Iya. jalan sendiri Ya, ya. karena kita pegawai publik, kita juga harus membangun kesetaraan publik juga. Seperti Kalau terkait ini Bang, data. oke. Ya, Oh terkait iya. data. sekarang itu sesuai dengan tahapan ini ada di pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kelanjutan. Nah, kita juga memang melakukan kerja-kerja pengawasan bagaimana ini walaupun setelah pemilihan terakhirnya kan ada data itu kan tersebar. Nah, kita Bawaslu melakukan kerja-kerja pengawasan Bagaimana memastikan hak pilih itu mungkin ada yang dilakukan melalui elemen pencocokan atau pemutakhiran terhadap pemilih yang meninggal atau pemilih yang tidak masuk, ataupun memastikan atau mengawasi pemilih pemula. Nah, karena ini juga penting nih. Nah, ini Bu Sinta penting juga nih yang pemilih pemula ini. Kita selama dalam 2 tahun ini juga membangun hubungan kedekatan lah, atau mengajak lah partisipasi kaula muda ini. Karena begini, kalau pandangan kami, pandangan kita, pemuda ini sejauh ini kan dijadikan objek saja nih ketika pemilu tadi. Nah, melalui Padahal peranannya penting ya. sangat penting karena dia punya potensi besar nih, potensi besar. Artinya jangan kita sampai yang muda ini dimanfaatkan atau sebagai objek. Nah, karena itu mungkin melalui Kawal Papa ini kita bisa rangkul anak muda untuk menjadi aktor digital, bisa jadi atau kreator digital dalam literasi demokrasi ataupun literasi pendidikan politik atau semacamnya. Dan tentunya untuk menyuarakan pentingnya bahwa pengawasan juga dilakukan oleh mereka, bukan kita di Bawaslu saja gitu. Ya, memang yang kemudian di momen kebangkitan itu kita ingin menjadikan podcast Kawal Papa ini sebagai ruang ngobrol demokrasi ke depannya. Jadi bagaimana Bawaslu itu, wajah Bawaslu kita tampil lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dekat dengan publik. Seperti itu. Itu bagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parangpanjang selama 2 tahun ini. Namun di media sosial yang lain juga aktif ya Bang ya, Aktifkan informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat, semua yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parangpanjang, terutama di kerja-kerja pengawasan. Nah, kira-kira nih Bang, bisa dikasih bocoran sedikit nggak? Apa gebrakan pengawasan Bawaslu Kota Parangpanjang untuk menyambut pemilu 2029 nanti? Karena di tahun depan, kira-kira Agustus itu udah masuk tahapan. Gitu. Kira-kira Bawaslu Kota Parangpanjang punya gebrakan apa di hal pengawasan? Oke, kalau gebrakannya, kalau pemikiran saya sih sederhana aja. Bagaimana ini menjadikan suatu gerakan kolektif. Jadi artinya pesta demokrasi yaitu pemilu atau pemilihan itu, apakah itu kerja pengawasan ini, bagaimana ini menjadikan suatu strategi gerakan kolektif dalam menjaga atau mengawal demokrasi khususnya di Kota Parangpanjang. Jadi sederhana sih sebenarnya bagaimana kerja-kerja pengawasan ini kita jadikan tidak hanya dibebankan di Bawaslu saja, tapi bagaimana kita menjadikan pengawasan ini suatu gerakan kolektif masyarakat Kota Parangpanjang dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2029 nantinya. Dan kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana Bawaslu ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sahabat oleh masyarakat dalam menjaga demokrasi. Ya, sebagaimana kita sering sapa ya Bang ya, sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu. Gitu. Luar biasa ya sahabat Bawaslu, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana podcast Kawal Papa ini vakum, terus hadir kembali, dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parangpanjang selama 2 tahun ini. Bahkan kita dikasih bocoran tentang apa gebrakan pengawasan Bawaslu Kota Parangpanjang di pemilu 2029 nanti. Saya rasa ini padat
singkat namun berisi, Bang. Sebagaimana tadi tagline kita, podcast Kawal Papa ini berisi bagaimana menjaga demokrasi di Kota Padang Panjang. Bang, sepertinya pembahasan kita untuk episode kali ini 2 tahun terlewat, apa kabar demokrasi di Kota Serambi Mekah sudah terjawab. Jadi Abang ada pesan-pesan nggak kepada sahabat Bawaslu yang menonton ini podcast kita? Apa ya? Selamat datang di ruang publik demokrasi Bawaslu Kota Padang Panjang. Selamat datang di Ruang Ruang demokrasi Bawaslu. Demokrasi Bawaslu Kota Padang Panjang. Baik sahabat Bawaslu, luar biasa diskusi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast sederhana namun berisi ini. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita ambil dari diskusi santai kita pada hari ini. Dan tentunya podcast Kawal Papa insya Allah akan terus berlanjut, Bang. Kita akan konsisten, harus berlanjut dan akan konsisten kita hadirkan sebagai salah satu sarana informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kerja-kerja pengawasan di Bawaslu, khususnya di Kota Padang Panjang. Bang, terima kasih banyak untuk waktunya telah berbagi informasi kepada kita, kepada sahabat Bawaslu. Kita memohon maaf bila dalam penyampaian dan dalam diskusi kita ada menyinggung, ada kesalahan, atau ada hal-hal yang membuat tidak nyaman. Maklum, ini adalah edisi comeback. Ya. Bang, atau ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, kalau mungkin yang mau disampaikan, ya kalau pengawasan siapa sih yang tinggal diawasi itu kan siapa sih? Diawasi. Jadi was-was gitu, Bang. Tapi ini adalah langkah kerja nih. Ini adalah kerja demokrasi. Dan tentunya poin pentingnya adalah kami dari Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari sahabat-sahabat Bawaslu semua. Terima kasih. Dan demikian podcast hari ini, dan saya sebagai host Sinta Kurnia memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana?